Assalamualaikum. Ibu, saya Vita dari program Fakta TV One. Boleh ngobrol sebentar, Ibu? Lahiran di sini sampai sekarang masih tinggal di sini. Tahun berapa kira-kira itu? Tahun 83 saya lahir di sini. Saya sampai sekarang bertahan. Dari tahun 83 sampai sekarang tinggal di sini. Ada perbedaan nggak, Bu, yang dirasakan Banyak. keluarga di sini? Banyak. Apa aja, Bu? Sekarang alhamdulillah udah gak pernah banjir lagi. Udah di daratin begini. Namun tahun 2007 dan 2008, Suhaemi harus merasakan pahitnya tinggal yang hanya berbatas tembok tanggul. Banjir akibat jebolnya tanggul membuat diri dan keluarganya merasa terendam air laut setinggi 1 meter dan membuatnya terpaksa harus mengungsi. Rumah makan ini merupakan usaha Suhaemi yang harus ia jalani di tengah isu Jakarta akan tenggelam pada tahun 2030. Kepasrahan, itulah yang Suhaemi lakukan demi menjalankan usahanya di kawasan yang sangat rawan banjir terpaan air laut. Tembok penahan air laut yang berhadapan langsung dengan rumah makannya sebenarnya resiko besar yang ia hadapi saat ini. Namun hati besarnya yang membuat dirinya tak risau dengan keadaan ini. Lagi tahun 2007 pernah jebol tanggul, habis semua rumah. Rumah sempat habis ya? Rumah sebelah ambruk. Ini nganyut semua. Semuanya ini hanyut, Bu. Setinggi apa kira-kira, Bu, waktu itu banjirnya? Sekitar 1,5 meter lah. Dulu kan masih tinggian daratan daripada lautan. Tapi 2008-nya jebol tanggul di pojok, di kampung, di kampung sana, kampung pojok. Itu berapa meter ya? 8 meter kalau nggak salah. Pas jebol tanggul saya ngungsi di masjid. Ibu, ini kan dari tahun 83 sampai sekarang tinggal di sini. Untuk permukaan tanahnya gimana, Bu? Makin tinggi laut daripada daratan. Suhaemi yang sejak 1983 berada di wilayah ini, dirinya pun merasakan perubahan yang signifikan terhadap penurunan permukaan tanah yang ia pijak. 3 kali mengguruk tanah, ini merupakan upaya yang dilakukan Suhaemi agar air laut yang mengendangi jalan tak masuk ke dalam tempat usaha makannya. Ini aja udah berapa kali diuruk. Oh, ini sudah sempat diuruk? Ih, diuruk berapa kali nih rumah. Lama-lama jadi pendek. Tadinya kan tinggi. Tadinya tinggi. Bisa digambarin nggak, Bu, setinggi apa awalnya? Pokoknya jauh lah dari kepala. Ya, pokoknya sehabis jebol tanggul aja lah tuh mulai Mulai ada penurunan. ada penurunan tanah, tinggian laut. Tak hanya Suhaemi, Dasbia yang tinggal satu atap dengan Suhaemi pun merasa heran dengan kontur tanah yang berada di atas warungnya. Dulu air laut di bawah mereka, namun sekarang mereka di bawah air laut. Inilah fakta yang Dasbia bagi kepada kami. Semenjak laut ini kembang sini tahun 2000 berapa, kayaknya strong gitu, Mbak. Jadi saya sekarang ada di bawah, laut di atas. Tuh, jadi saya kan ngeri. Ini jalanan kan dibetulin tadinya. Saya di bawah, saya uruk. Sampai 3 kali itu dicor. Seringnya air laut keluar dari celah-celah beton tanggul tak membuat Suhaemi khawatir untuk bertahan di tempat ini. Kisah hidup Suhaemi yang penuh pilu tak membuat Suhaemi harus angkat kaki dari tanah ini. Tempat dirinya mencari nafkah merupakan lokasi yang sangat berbahaya dengan terjadinya tanggul jebol. Salah satu faktor utama dari turunnya aktivitas permukaan tanah adalah penyedot air tanah yang menggila. Gedung-gedung bertingkat, pembangunan perumahan di daerah pesisir adalah salah satu bagian dari aktivitas pengambilan air tanah yang cukup signifikan. Untuk permukaan tanah yang turun, itu mayoritas disebabkan oleh pengambilan air tanah. Secara berlebihan ya, Pak ya? Ketika air diambil, udara terbawa, terjadilah pemadatan. Di situ kemudian turun. Ya, kalau terkait laju penurunan tanahnya ya, itu nantinya akan
berkorelasi dengan upaya substitusi air tanah ya. Bagaimana mengendalikan atau bahkan menghentikan eksploitasi air tanah. Itu nantinya land subsidennya atau penurunan tanahnya berhenti atau berkurang ya setidaknya. Nah, kalau kita lihat misalnya apakah di Jakarta itu sudah upaya itu dilakukan secara maksimal ya. Saya lihat pipanisasinya kan sebenarnya belum rampung ya. Kita lihat misalnya Waduk Krian yang akan mensuplai baru beres 2023 ya. Kemudian dari Jatiluhur juga kan masih dilakukan proses konstruksi pipanisasinya gitu ya. Kemudian catatan dari penggunaan air tanahnya kan masih 40% ya. Makanya dari situ bahwa kita harus meneliti lebih lanjut bahwa perlambatan ini apakah memang sesuai dengan upaya ya. Ya mungkin saja ya bahwa progres pipanisasinya ada gitu ya. Kemudian pengurangan eksploitasinya juga ada misalnya. Nah itu harus kita cermati lebih lanjut lah. Tapi mudah-mudahan memang itu hasil dari upaya ya, mudah-mudahan. Meski pemerintah telah mengupayakan pemberian air secara langsung guna menutupi pengambilan air tanah secara langsung, namun tim fakta menemukan warga yang masih mengupayakan pengambilan air tanah secara langsung dengan menggunakan mesin. Langkah kami terus menelusuri kawasan padat penduduk di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara. Suasana yang sangat padat, atap rumah yang begitu rendah, inilah yang menjadi pemandangan selama kami melintas. Ibu dengan ibu siapa? Dengan Ibu Nurhaini. Ibu Nurhaini sudah tinggal di sini berapa lama, Bu? Udah lama banget, sekitar 90-an lah semenjak saya lahir. Ini gimana, Bu, kondisi di sini, Bu? Sempat ngalamin ambles rumahnya gitu? Iya, ini kan udah roboh nih, sempat jatuh kan batu gede. Makanya kan pakai ini triplek tuh. Kita Terus boleh coba lihat nggak, Bu? boleh lah. Kita akan Di sebelah di belakang atau ini dulu? di sini, Bu. Boleh. Rusaknya separah apa? Kita mau lihat. Tapi kalau takut ya. Ya. Tak banyak pilihan, mungkin inilah yang mereka rasakan sehingga harus bertahan di tempat seperti ini. Amblasnya permukaan tanah rumah yang membuat atap rumahnya roboh merupakan kondisi rumah yang Nur Aini tinggali sekarang. Bisa digambarin nggak separah apa kerusakannya, Bu? Bu, kok saya lihat ini atapnya sampai Iya, Bu. soalnya untung lagi jatuh mau berubah gitu, batunya besar ya Mel, gede sebelah sini. Tuh kan ada ngebuka, maksudnya kelihatan gitu. Takutnya kalau misalnya dibuka saya takut. Ini aja kan udah retak no. Cerita soal menguruk tanah agar sejajar dengan jalan tampaknya sudah menjadi keharusan setiap rumah yang berdiri di tanah ini. Peninggian bagian lantai rumah harus mereka lakukan agar terhindar jikalau air laut datang secara tiba-tiba. Segala cara mereka lakukan agar air laut tak masuk mendiami rumahnya. Nur Aini harus rela meninggikan lantai rumahnya hingga kepalanya menjangkau langit-langit rumahnya. Kalau dulu segini nih. Berarti masih ada celah segini ya pemirsa ya. Oke, berarti segini. Kemudian di tahun 2012 segini. Terus sekarang Ya segini. Bu, untuk kebutuhan air bersih selama ini gimana? Dari beli kita kan di sini di sini ada penampungan air ledengnya kan. Nggak pakai pam memang ya? Enggak. Ini yang pakai pam air sumur doang, sumur bor gitu. Nih kayak mama, kayak gini, kayak kita gini maksudnya. Banyak loh yang pakai kayak gini. Bagi Anies Baswedan, tinggi air laut merupakan bukan ulah manusia yang hanya mendiami Jakarta, tapi itu merupakan ulah manusia sedunia yang mengakibatkan global warming. Kita ingin tahu gambaran kondisi geologis khususnya di wilayah DKI Jakarta saat ini seperti apa, Ya, Pak Anies? jadi gini, kalau air laut itu naik, maka pengendalian peningkatan itu harus sedunia, karena ini efek dari climate change. Ini bukan naiknya permukaan laut itu bukan karena perbuatan kota orang-orang di kota Jakarta, bukan karena perbuatan orang-orang di Pulau Jawa, tapi ini karena perbuatan umat manusia sedunia yang telah mengakibatkan perubahan iklim secara global.